Kemudian kita lanjut ke bagian perhitungan angka kredit. Ya, perhitungan angka kredit kita ke bagian halaman di lampiran 1. Ya, kita ke bagian lampiran satunya. Ini lampiran 2 ya. Kita ke bagian lampiran 1 halaman 8. Nah, ini halaman 8 ya. Nah, ini bagian atasnya itu ada lampiran 1. Kalau tadi saya lihat kan lampiran 2 ya. Ini lampiran 1 halaman 8. Nah, di sini perhitungan angka kredit itu dihitung secara proporsional. Ya, proporsionalnya itu seperti apa? Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi jumlah bulan periode penilaian, kemudian jumlah bulan dalam 1 tahun ya. Kemudian dikalikan persentase predikat, kemudian dikalikan koefisien predikat tahunan. Jadi seperti itu ya. Ini rumus pendeknya ya, perhitungan angka kredit. Jadi koefisien ya, koefisiennya tadi, koefisien angka kredit itu dikalikan persentase angka kredit, kemudian dikalikan koefisien angka kredit. Nah, teman-teman itu bisa lihat lihat di bagian halaman paling bawah ya. Sini ada apa enggak? Kalau enggak salah ada ya. Oh, di sini enggak ada ya. Adanya di Permenpaner B. Paling bawah ya ini ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini dia. Mana nih? Oke, ini dia ya. Sorry. Nah, ini teman-teman angka kredit dan koefisiennya. Kalau bagian di atas ini adalah kebutuhannya, kalau di bagian sini bawah sini adalah koefisiennya ya. Jadi ini saya contohkan saja. Kalau dia ahli pertama ya, ini ahli pertama yang ada di sini, dia koefisiennya yang paling rendah yang harus dicapai itu 12 ya. Jadi ini koefisien ini udah konstanta ya, udah ketetapan ya. Ini udah ketetapan. Kategori baik itu nilai koefisien terendahnya adalah 12,5. Dia kalau dia predikatnya baik ya, ini predikatnya baik, maka dia berhak mendapatkan 100% dari 12,5. Kalau umpamanya dia sangat baik ya, kategorinya sangat baik, maka di sini dia berhak mendapatkan 150% dari 12,5. Makanya nilainya di sini 18,75 ya. 18,75. Teman-teman kalau melakukan perkalian 150% dikalikan 12,5 itu jatuhnya 18,5. Seterusnya sampai ke bawah ya. Oke, jadi ini adalah predikat-predikat di atasnya berdasarkan koefisien-koefisien yang diperoleh ya. Jadi kalau predikatnya baik, maka dia berhak mendapatkan 100%. Kalau dia butuh perbaikan, ini ya 75%. Makanya tadi saya ulang kepada teman-teman bahwa di SKP kita itu ya, di SKP ini ada dua hal yang kita penilaian ya. Pertama penilaian predikat kinerja yang ada di sini tadi. Kemudian ada penilaian perilaku. Paling perilaku itu hak sepenuhnya prerogatifnya diberikan oleh atasan. Kalau ini ibaratnya masih kita bisa melakukan komplain. Mengapa kita bisa komplain? Karena kita tidak mau, kita tidak kepengen jatuhnya di kategori penilaian yang ada di sini. Kalau tidak kita melakukan sepenuhnya kedua-duanya dinilai oleh atasan, kita tidak melakukan komplain, teman-teman takutnya jatuhnya di sini, butuh perbaikan ya, butuh perbaikan. Itu yang kita tidak mau. Oke, jadi seperti itu cara berpikirnya. Tapi kalau memang timpusnya asik-asik aja nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Salah. Oke. Kemudian selanjutnya kalau udah apa namanya?
Mana tadi? Ini saya tutup dulu aja, saya close masalah tubel. Ini kalau udah paham di sini ya, udah paham di sini. Nah ini tabel ini udah saya masukkan dalam aplikasi ya, udah otomatis. Ya, jadi teman-teman tidak perlu memikirkan koefisiennya berapa, persentase koefisiennya berapa, nggak perlu dipikirkan karena aplikasinya udah otomatis. Ini udah saya masukkan di Excel-nya. Selanjutnya adalah kita ke bagian perhitungan ya. Perhitungan seperti tadi udah dijelasin ya, bahwa berdasarkan proporsional ya. Berapa bulan yang berjalan segitu yang dihitung ya. Oke, kita contoh ke Nah, ini ada contoh perhitungan ya, perhitungan angka kredit. Ya. Nah, ini ya, ini contoh tadi yang berdasarkan proporsional tadi itu ya. Jadi Januari dia hanya penilaiannya hanya dari Januari ya, dari Januari sampai Maret 3 bulan. Maka di sini ya 3 bulan itu dibagi 12. Dan ternyata anehnya itu penilaiannya butuh perbaikan ya, sehingga dia hanya mendapatkan pengalinya 75% dari 12. Akhirnya angka kreditnya cuma dapatnya 2,35. Jadi seperti itu ya mekanisme penilaiannya. Jadi teman-teman tidak bisa sembarang mengkonversi ya. Jadi 75% langsung dikali 12,5 enggak. Jadi harus dihitung juga berapa bulan yang teman-teman yang lakukan di situ. Ya. Jadi berapa bulan. Jadi umpamanya TMT-nya per April. Berarti April sampai Desember saja yang bisa diukur ya. April sampai Desember aja yang bisa diukur, Januarinya bisa diukur ya. Ini contohnya ada di sini nih. Seperti itu ya. Jadi harus benar-benar berdasarkan proporsionalnya tadi. Kalau di aplikasi saya serak. Kalau umpamanya di aplikasi saya itu udah sama juga proporsional ya, seperti ini teman-teman. Umpamanya nah ini ya, umpamanya nih. Ini kan kalau dari Januari sampai Desember ya, 12,5 umpamanya nilai baik. Bagaimana umpamanya kalau dalam satu bulan itu enggak ada yang dikerjain umpamanya, atau umpamanya TMT-nya per Februari ya, per Februari TMT-nya. Di sini baru mulai kerja ya. Ini saya filter dulu. Pokoknya mulai kerjanya di sini nih. Januari belum kerja nih ya. Akhirnya kalau direkap kegiatan ini akan nampak ya, Januari kosong ya, Januari kosong ya. Ini enggak ada. Nah, kalau di aplikasi saya itu udah langsung melakukan. Nah, ini langsung berubah ya, berubah ininya, proporsinya ya, berubah proporsinya karena memang satu bulan itu enggak ada pekerjaan ya, enggak ada penilaian, belum dimulai ya, belum dimulai. Jadi seperti itu ya aplikasinya. Jadi aplikasinya ini udah dibuat sedemikian rupa supaya penilaiannya itu secara proporsional ya, seperti itu. Seperti yang ada dicontohkan di bagian sini tadi ya. Kemudian kita melakukan uji coba lagi, melakukan perhitungan di bagian sini aja ya. Oke, kita lanjut yang ke tubel ya. Kita lanjut ke tubel. Ini mudah-mudahan ada contoh tubel di sini. Kenaikan pangkat, memperoleh rasanya Nah, ini ya memperoleh ijazah ini magister ya, memperoleh ijazah magister ya. Ini kita contohin saja ya. Nah, kalau di aplikasi saya juga itu udah bisa ya, udah bisa menghitung. Contohnya yang tadi umpamanya tubel nih. Dia udah tubel. Nah, di sini tubelnya baru kita hitung.
baru kita hitung ya. Nanti teman-teman langsung bisa memasukkan nilai di sini ya. Nih, lamanya lama tugas. Oh, bukan. Mana tadi? Oh, ini pasca tubal ya. Pasca tubal iya apa enggak ya? Kalau pasca tubal tulis di sini, tinggal pilih ya. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih ya. Kemudian nanti di bagian angka kreditnya sini udah langsung ada nilainya ya. Nah, ini perolehan angka kredit berdasarkan pendidikannya tadi ya. Ini udah langsung, di mana angka kredit ini diperoleh dari ya sini. Mekanisme perhitungannya itu adalah dari sini ya, dikalikan dengan 25%. Nah, dia langsung mendapat angka kredit sebesar 25 ya. Nah, jadi udah otomatis dihitung seperti itu. Kalau udah tubal, nanti di sini tubal baru mendapatkan nilai. Kemudian ini adalah angka kredit konversi ya, berdasarkan bulannya dia masuk, umpamanya di bulan apa namanya sorry mana, nah umpamanya dia bulan 2 baru mulai kerja ya, ada apa-apa. Nah, bulan satunya umpamanya kosong ya, ada masalah. Nah, nanti langsung di sini masuk nilai yang apa namanya, yang proporsionalnya tadi ya, angka kredit konversinya ya. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan rumusnya bagaimana menghitungnya. Yang penting cukup mengerti saja bahwa metode perhitungannya adalah ini ya, predikat dikalikan berdasarkan persentasenya dikalikan koefisiennya. Itu aja yang penting teman-teman ngerti cara hitungannya. Kemudian nanti akan dibagi berdasarkan bulannya ya, bulan kerjanya di saat itu. Jadi tidak serta-merta bahwa 12 kalau ini umpamanya kalau kita mentah-mentah langsung kalikan ya 75% umpamanya dikalikan 12,5. Nah, jauh berbeda hasilnya ya. Nah, ini berdasarkan bulannya ya. Nah, ini jadi tidak mentah-mentah langsung hasilnya seperti ini. Oke, yang penting teman-teman udah cukup mengerti mengenai angka kreditnya itu.